Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad wajal muttaqun wa taqullah wa alamu anakum ilahi tuhsyarun. Sedang jamaah subuh yang mulia, alhamdulillah pada subuh pagi ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah, juga semangat ya, masih semangat untuk tamu masjid ya, bersama-sama. Dan kepada Ustaz Ihsan Judul Haisin atau Kang Abi, terima kasih Ustaz sudah hadir bersama di Masjid Hidayah ini dengan kerjaan rutin setiap pekan ya, di hari Ahad, hari Ahad pertama, kedua, ketiga, Ahad kelima sudah diadakan kajian. Walaupun mungkin jamaahnya ya insya Allah ini yang istiqomah ya insya Allah baik ya, jadi setiap Ahad ketinggalan itu wajah nanti yang berubah-ubah ya insya Allah ini upaya, salah satu upaya dari DKM untuk terus bertahan, terus berjalan ya, mudah-mudahan semakin lama akan semakin kenal kegiatannya, akan semakin banyak yang tertarik dan bisa ikut mudah-mudahan. Nah, kalau di YouTube sudah banyak yang ikut ya, banyak yang ikut ya, jadi udah tidak hadir di masjid, tapi keinginannya sih hadir gitu di masjid ya, jadi masjidnya lebih ramai lagi, lebih makmur lagi gitu. Baik Bapak Ibu rahimahullah, di pekan ini adalah Sirah Nabawiyah yang kemarin sudah banyak dari sejak sebelum kenabian ya, setelah Muhammad lahir, kemudian masa anak-anak Nabi, kemudian masa remaja Nabi, kemudian masa keluarga Nabi, dan masa Nabi ditinggal wafat oleh istrinya pertama. Jadi Nabi itu pernah menunda dulu Pak ya. Siapa di sini yang pernah menunda dulu? Ya, jadi Rasulullah itu pernah menunda setelah ditinggal oleh Khadijah beberapa lama tidak menikah, kemudian baru menikah lagi. Nah, jadi subhanallah, ini sebagai suri teladan itu betul-betul dalam segala hal, dalam berumah tangganya, dalam ditinggal oleh istrinya, kemudian Rasulullah pun menikah dengan beberapa perempuan. Ini dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi bagi bapak-bapak, bagi kita umatnya, ya apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul gitu, ya semuanya dialami dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah baik, nanti sekarang apa sih? Ya, temanya apa? Jadi Nabi. Ya. Hari pertama jadi. Hari pertama menjadi Rasulullah, menjadi Nabi ya. Nah mudah-mudahan ini setelah perjalanan beberapa kali pertemuan pada kesempatan ini, setelah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi Nabi. Apa nabinya Pak? Nabi apa? Ya Pak? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Apa nama? An-naba artinya apa? Ya, berita besar ya. Jadi Nabi itu pembawa berita. Berita dari siapa? Dari Allah. Ada televisi mah kalau baca berita jangan disebut Nabi loh Pak. Jangan disebut Nabi. Nah karena ini khusus dari Allah, gelar dari Allah, jadi pembawa berita dari Allah disampaikan kepada umat disebut Nabi. Ya insya Allah mari kita sama-sama buka pertemuan ini dengan bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abi kami persilakan ke sini pagi ini. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan Allah terima salat, zikir, doa-doa kita semua. Semoga setiap langkah dari rumah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kanan menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari ini tambahan usia menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga dijauhkan dari segala bentuk istidraj, ketika nikmat bertambah tapi taatnya tidak bertambah. Kita bersyukur pagi ini masih terus diberi kesempatan untuk menambah bekal terbaik kita, menambah bekal amal saleh dan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpah, senantiasa tercurah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerima wahyu, menerima Al-Qur'an selama 23 tahun kurang lebih, kemudian menyampaikan, mengajarkan seutuhnya sampai akhirnya kita menjadi seorang muslim atas izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mensyukuri nikmat hidayah, Allah tambahkan hidayah untuk kita semua. La in syakartum la azidannakum. Hadirin, seperti yang pernah kita sampaikan di bulan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun beliau disiapkan oleh Allah untuk mendapat tugas yang berat. 40 tahun adalah masa persiapan, 23 tahun adalah masa bertugas sebagai seorang rasul. Dan persiapan adalah sunnatullah, persiapan adalah hukum Allah yang biasa dilakukan, biasa terjadi bahkan dalam penciptaan alam semesta sekalipun. Meskipun Allah tidak perlu persiapan, ya, tapi Allah mengajarkan kepada kita ada sunnatullah yang diikuti. Kata Nabi, makhluk pertama yang dicipta di alam semesta ini adalah pena, al-qalam. Pena kemudian mencatat semua takdir di alam semesta, dan setelah catatan tadi kering, pena sudah diangkat, tintanya kering, 50.000 tahun setelahnya Allah menciptakan alam semesta. Jadi semua hal ada sunnatullahnya. Meskipun kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beberapa hal kepada kita agar kita tetap sadar bahwa sunnatullah itu diciptakan oleh Allah. Sunnatullahnya seorang anak lahir dari hubungan antara suami dengan istri, tapi Allah mampu dan bisa menciptakan bayi tanpa ada hubungan suami istri. Lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Sunnatullahnya seorang manusia lahir dari rahim seorang ibu, tapi Allah bisa menciptakan manusia tanpa rahim seorang ibu. Sunnatullahnya kalau jangan main api, nanti terbakar, tapi Allah bisa menciptakan kejadian seorang nabi masuk ke dalam api tapi tidak terbakar. Hal-hal seperti ini tujuannya untuk menyadarkan kepada manusia bahwa hukum alam dalam tanda petik, lebih tepatnya hukum Allah, sunnatullah,
lebih sunnatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu setelah 40 tahun masa persiapan. Dan hari-hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu disampaikan, dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha di hadis Bukhari nomor ketiga, bab tentang permulaan wahyu. Hadisnya panjang, kita akan cuplik beberapa bagian karena sebagiannya sudah kita sampaikan di bulan kemarin tentang kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh Nabi, dari mulai mimpi yang jadi kenyataan, kemudian Rasulullah jadi suka dan senang menyendiri, kemudian batu dan pohon yang sering menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sampaikan di bulan kemarin, betul ya? Saya sambil melihat responnya, betul Ustaz, betul. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, persisnya di hari Senin, ya, di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 17, ada yang mengatakan di tanggal 21, ada yang mengatakan di tanggal 24. Tapi semua sepakat wahyu pertama turun di hari Senin, wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Dan semua sepakat wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Dan Siti Aisyah ketika menceritakan di hadis Bukhari tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Tentu bukan sebuah aib saat seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Bahkan Allah tegaskan di dalam surat Al-Ankabut, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu. Dan engkau wahai Rasul tidak pernah membaca sebelumnya satu kitab pun, dan engkau benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Lartabal mubtilu. Al-Ankabut ayat 48. Bagi kita tidak bisa baca tulis aib. Bagi seorang nabi yang ummi tidak bisa baca tulis tapi bisa mengajarkan seluruh umatnya banyak kebaikan, itulah mukjizat sesungguhnya. Bagi seorang nabi yang tidak pernah membaca Taurat dan Injil kemudian bisa menyampaikan berita besar, naba, yang bahkan ahli Taurat, ahli kitab sekalipun mereka tidak tahu, inilah mukjizat sesungguhnya. Idzal lartabal mubtilun. Kalau Rasulullah pernah baca Taurat, kalau Rasulullah bisa baca Injil, apalagi menulisnya, tentu orang akan menyangka, oh Muhammad mengaku jadi nabi setelah membaca seluruh isi Taurat dan Injil. Sehingga beda antara ummi dengan jahil. Ummi tidak bisa baca tulis, kalau jahil bodoh. Tidak bisa baca tulis itu tidak sama dengan bodoh. Karena di lingkungan Arab saat itu justru orang-orang sangat mengandalkan memorinya. Orang yang lemah memorinya mereka dibantu dengan tulisan. Dan ya manusia seiring dengan perkembangan waktu semakin sulit untuk dipegang kata-katanya, sehingga lebih kuat dipegang dengan catatannya. Catatan ternyata masih bisa di otak-atik. Akhirnya sekarang harus pakai video, nyata ya video. Nah, video dengan suaranya. Seiring dengan waktu makin sulit dipercaya karena video juga bisa direkayasa dengan AI, ya, dengan artificial intelligence. Akhirnya ya susah sendiri gitu. Dulu kata-kata bisa dipegang tanpa harus ada catatan. Ditambah dengan catatan, kata-kata nggak bisa dipegang dan seterusnya lah. Ala kulli hal. Dulu orang-orang Arab sekali mendengarkan bait syair yang panjang, mereka ada yang bisa langsung hafal gitu. Kalau 2 kali mendengarkan baru hafal, berarti kemampuan untuk menyerapnya memang kurang. Jadi ummi
tidak sama dengan jahil. Tidak bisa baca tulis tidak sama dengan bodoh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari 'alaq, dari sesuatu yang menggantung, segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan apa yang tidak diketahui. Dan Jibril akhirnya hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu siapa yang datang, karena Jibril ketika datang tidak memperkenalkan diri. Karena Jibril ketika menyampaikan wahyu juga tidak menjelaskan apa yang sedang dibacakan. Sehingga saat itu Rasulullah tidak sadar, saat itu Rasulullah tidak tahu kalau yang terjadi adalah pelantikan sebagai seorang nabi. Kapan Rasulullah tahu? Nanti gitu ya. Hari pertama menerima wahyu Rasulullah bahkan sampai ketakutan. Rasulullah pias wajahnya, taghayyara launuhu, berubah wajah, berubah warna wajahnya. Dalam keadaan takut Rasulullah kemudian pulang ke rumah dan datang ke rumah dalam keadaan fartajafa fuadu, bergetar hatinya. Kalau kita mungkin wallahu a'lam bishawab ya, tengah malam sendirian di rumah sepi, tiba-tiba dipeluk dari belakang, kemudian disuruh sesuatu yang kita nggak bisa, untuk ngompol, oke alhamdulillah, tidak pingsan juga sudah alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kuat jalan kaki dari atas gua Hira turun ke bawah, kemudian pulang ke rumah di tengah malam, bulu-bulunya merinding. Sampai ke rumah Rasulullah minta diselimuti, zammiluni, 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 zammiluni. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita berhenti sementara di sini sebelum kita lanjutkan. Apa hikmahnya dari 114 surat, dari 6.000 sekian ayat, dari 30 juz Al-Quranul Karim? Surat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surat perintah. Kata pertama yang diturunkan dari langit adalah kata perintah. Dan perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah membaca, bukan sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata pertama yang turun adalah kata bacalah. Tapi bukan sembarang membaca, karena membacanya diperintahkan bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, salah satu di antara sekian banyak hikmah kenapa surat ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah karena Allah memerintahkan manusia kalau berafiliasi dengan satu agama, maka landasannya adalah landasan yang kuat, landasan ilmu. Landasannya adalah landasan wawasan, iqra, membaca. Boleh jadi inilah yang membedakan antara mu'allaf dengan yang keturunan ya. Walaupun yang keturunan juga perlu disyukuri alhamdulillah, karena proses untuk berpindah agama juga bukan hal yang mudah, tidak gampang, banyak resiko dan banyak perjuangannya. Tapi mereka yang mempelajari agama Islam sebelum memeluk agama Islam punya pemahaman yang begitu luar biasa, punya pengalaman spiritual yang begitu luar biasa, dan kokoh keyakinannya karena beragama karena pilihan, beragama karena pengetahuan. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Kenapa bukan ayat ini yang pertama turun?
Padahal di dalam Al-Quran ada ayat, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini juga ayat Quran. Kenapa ayat yang pertama bukan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai, darah babi, dan seterusnya. Itu juga kan ayat Al-Quran. Kenapa ayat pertama turun bukan ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad? Itu juga ayat Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan ayat pertama surat Al-Alaq? Di antara hikmah berikutnya, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita dalam segala kesempatan ada ayat yang terbaik untuk disampaikan. Kita mengenalnya dengan istilah asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Peristiwanya seperti ini, maka ayat yang diturunkannya juga yang tepat dengan kondisinya, sesuai dengan kejadiannya, dan akan menjadi fitnah tersendiri kalau peristiwanya A, kejadiannya B. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau di suatu tempat maksiat yang terjadi adalah perzinahan, kemudian disampaikan ayatnya tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka ya bahasanya, bahasa ulamanya memang agak keras, maka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini masalahnya adalah masalah zina di wilayah tersebut. Tapi yang disampaikan misalnya tentang pentingnya silaturahim dan seterusnya. Sebagaimana Allah menurunkan ayat yang tepat sesuai dengan kondisinya, seperti itu juga kita memberikan treatment yang tepat. Penyakitnya batuk, maka dikasihnya juga obat batuk. Penyakitnya jantung, maka dikasihnya juga obat jantung. Kalau sakitnya jantung dikasihnya obat sakit kepala, itu namanya dokter yang berkhianat gitu, terhadap amanahnya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an itu langsung 30 juz? Bukankah Rasulullah itu cerdas? Cerdas. Tapi kenapa Al-Qur'an tidak langsung 30 juz? Dan inilah pertanyaan orang-orang musyrik juga. Wa qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Di surat Al-Furqan ayat ke-20 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, jumlah wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Orang-orang kafir mereka mempertanyakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan langsung 30 juz? Demikianlah kami perkuat hatimu dengannya. Dengannya maksudnya dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, tidak langsung sekaligus. Bayangkan kalau kita kajian tafsir, sekali duduk langsung tamat 30 juz. Kira-kira berapa banyak yang nempel di kepala? No. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan kami bacakan dengan tartil, teratur dan benar. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdas, tapi wahyu diturunkan secara bertahap. 23 tahun kurang lebih, 22 bulan, 2 hari, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari bulan Ramadan sampai Ramadan usia 40 tahun, sampai Rabiul Awal 63 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya di surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iqra dengan bismi rabbik. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Iqra bismi rabbik ini artinya kalau membaca tanpa menyertakan nama Tuhan yang mencipta,
maka ilmu yang didapatkan tidak akan melahirkan ketakutan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra saja tanpa bismi rabbik, membaca saja tanpa menyertakan dengan nama Allah yang mencipta, ilmu banyak tapi tauhid nol. Apa dampaknya kalau ilmu banyak, pintar tapi tidak bertauhid? Pintarnya keblinger, cerdik tapi licik jadinya. Dan boleh jadi fenomena Iqra tanpa bismi rabbik inilah yang melahirkan banyaknya orang pintar tapi kemudian keblinger. Sebabnya dalam Iqra tidak bismi rabbik. Contoh sederhana, seorang guru masuk ke kelas, rasanya kita pernah sampaikan contoh ini. Nah, anak, hari ini kita belajar bagaimana hujan turun. Hujan turun karena ada matahari memanaskan air laut. Air laut kemudian menguap menjadi awan. Awan didorong angin ke dataran tinggi, kemudian mengalami kondensasi, pendinginan, dan akhirnya turun di dataran tinggi, mengalir ke dataran rendah, kembali ke laut. Nah, anak, seperti itulah. Kalau Iqra bismi rabbik, lain Allah menurunkan hujan. Allah baik. Lau nasya ja'alna, kamukah yang menurunkannya atau kami yang menurunkan? Jadi kemudian Allah kirimkan angin untuk mendorong awan. Awan sampai ke dataran tinggi, kemudian Allah turunkan hujan di sana dan Allah alirkan. Seperti itulah caranya Allah menurunkan air hujan. Sama tidak ilmunya? Sama tidak proses turunnya hujan? Sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan satu Iqra saja, yang kedua Iqra bismi rabbik. Kira-kira dalam proses pendidikan kita Iqra saja atau Iqra-nya bismi rabbik? Atau punten, ini ya bahasa kasarnya, pendidikan sudah terjadi sekularisasi sehingga nggak boleh dicampur-campur dengan agama. Pokoknya kalau kajian ilmu saja. Ini pure, tidak boleh bawa-bawa Tuhan. Ini diskusi ilmiah yang tidak boleh bawa ayat segala macam. Itu namanya Iqra tanpa bismi rabbik. Padahal Bapak Ibu kalau pernah mendengar ayat sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, pernah mendengar ayat seperti ini? Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Punten Pak Bu, kalau mendengar ayat tadi, mendengar kata ulama, apa yang terbayang di benak kita? Apakah ulama itu yang pakai sorban, pakai peci, lulusan Timur Tengah, lulusan pesantren? Meskipun ilmu yang dipelajari adalah ilmu ciptaan Tuhannya. Karena ilmu, ada ilmu tentang ciptaannya, ada ilmu tentang perintah dan larangannya, dan ada ilmu tentang Sang Pencipta yang menurunkan perintah dan larangan. Ada ilmu tentang Allah, ada ilmu tentang ciptaan Allah, ada ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ilmu tentang Allah, ilmu tauhid, ma'rifatullah. Ilmu tentang ciptaan Allah, ini ilmu kaun, ya, fisika, biologi, dan seterusnya. Ada ilmu tentang perintah dan larangan Allah, ini ilmu syariat. Sumbernya semuanya satu. Apapun yang dipelajari, kalau melahirkan rasa takut kepada Allah, maka itulah ulama. Ternyata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, di surat Fatir surat 35 ayat 28, ada di tengah ayat yang berbicara tentang alam semesta. Dari mulai ayat 27, alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a, tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah menurunkan hujan dari langit? Jadi cerita hujan jangan lupakan yang menurunkannya. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Cerita tentang apa? Perkebunan, pertanian, sertakan Allah. Kami yang menumbuhkan, bukan tanaman itu tumbuh dengan sendirinya. Wa minal jibali judadun
bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dan di antara gunung ada yang bergaris putih, merah dan beraneka macam warnanya, ada pula yang hitam pekat. Wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikian juga di antara manusia beragam, binatang melata, binatang ternak bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Ini kalau jadi disiplin ilmu tersendiri, jadi fakultas masing-masing. Tentang air ada jurusan apa namanya? Hidrologi. Kelautan, misalnya ilmu kelautan. Tentang gunung, vulkanologi, geologi dan seterusnya. Tentang tanaman, biologi. FAPET, Fakultas Pertanian Peternakan. Tentang manusia, ya biologinya, kedokterannya, kalau hubungan dengan manusia, sosiologinya, psikologi tentang kejiwaannya, binatang, ya, dan seterusnya. Kemudian ayatnya ditutup dengan kalimat sesungguhnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama yang disebut oleh Allah di ayat ini konteksnya adalah ulama air, ulama tanaman, ulama gunung, ulama tentang manusia, ulama yang pelajari manusia, ulama yang belajar tentang hewan, ulama yang belajar tentang hewan ternak. Mereka adalah ulama asal ilmunya mengantarkan kepada takut kepada Allah, khasyatullah. Jadi ulama itu, ya walaupun identiknya ulama itu ulama syariah begitu ya. Padahal di dalam Al-Qur'an kalimat ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ada di tengah surat, ada di tengah ayat yang berfirman tentang alam semesta. Merekalah ulama. Ulama adalah yang dengan ilmunya melahirkan takut kepada Tuhannya. Tapi punten, bagaimana hanya iqra saja bismi rabbiknya tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Kalau iqra tidak bismi rabbik, ilmu bertambah, ma'rifatullahnya tidak bertambah. Akhirnya ilmu banyak, kurang takut ke Allah, tidak kenal Allah, ya pintar. Tapi bertambah ilmu, belajar tentang hujan, oh ternyata hujan diturunkan Allah. Belajar tentang biologi, oh biologi. Belajar tentang matematika. Dulu saya lupa namanya. Ada seorang ulama yang senang dengan angka-angka, matematika. Saya senang matematika karena semua angka itu dimulai dari satu. Dan satu itu yang menjadi sumber awalnya, sumber asalnya. Mau angka 10 juta sekalipun, itu dimulai dari satu dulu. 1, 2, 3. Seluas apapun alam semesta, itu dimulai dari yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ada yang suka gambar. Gambar juga bisa mengingatkan kepada Allah. Serumit apapun satu pola, serumit apapun satu gambar, semua dimulai dengan satu titik. Dan satu titik inilah yang menjadi asal mula semua gambar yang dibuat. Gambar yang ada di alam semesta semuanya kembali kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah proses pendidikan yang diperintahkan oleh Allah untuk menambah wawasan dan menambah ketauhidan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging yang menempel. Alaq secara bahasa itu nempel. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Di antara penjelasan para ulama tafsir, Iqra wa rabbukal akram, karena dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambahnya juga kemuliaan, diangkat derajatnya. Bapak Ibu punten, apa bekal Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa bekal pertamanya? Ilmu. Maka di ayat berikutnya, wa 'allama Adamal asma.
Setelah ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat berikutnya dan Allah mengajarkan kepada Adam. Setelah wa'allama Adam al-asma, baru ayat berikutnya Nabi Adam disuruh presentasi di depan para malaikat. Bahasa kita presentasi lah. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, presentasi di hadapan para malaikat, jelaskan nama-nama benda yang ada di sekitar. Baru setelah Nabi Adam mengajarkan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Jadi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan karena Adam sebagai campuran antara air dengan tanah. Tapi kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya, ternyata runutan perintah sujud kepada Nabi Adam, perintah sujud untuk malaikat kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam presentasi kepada para malaikat. Walaupun Nabi Adam ini makhluk junior, walaupun Nabi Adam ini baru datang di surga belakangan, malaikat sudah lebih dulu ada, jin sudah lebih dulu ada, iblis sudah lebih dulu ada, tapi karena Allah memberikan bekal ilmu, maka Allah memuliakannya. Iqra wa rabbukal akram. Masuk akademi militer, lulus bisa langsung di atas yang masuk dari bawah. Misalnya dia lulusan Harvard, masuk ke satu perusahaan bisa langsung dapat posisi yang lebih tinggi dibanding yang meniti karir dari bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dengan ilmu. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dengan pena Allah ajarkan manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kita kembali ke saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang Allah muliakan, kemana Rasulullah pulang dalam keadaan takut? Kemana Rasulullah kembali dalam keadaan bergetar tadi? Ke rumah. Rumah siapa? Istrinya. Istri siapa? Istri sendiri. Kenapa pulangnya ke rumah yang ada istrinya? Kita pernah singgung ini ya. Karena di rumah istrinya lah Rasulullah bisa menemukan sakinah. Seandainya di rumah tidak bisa menemukan sakinah, mungkin bukan rumah yang menjadi tujuan untuk mendapatkan ketenangan. Karena ada sakinah di rumah, maka pulangnya juga ke rumah. Tapi kalau di rumah, orang yang ada di rumah sikapnya itu manyun, jebras-jebris, kasar, tidak nyaman, pasti menjauh. Dalam surat Ali Imran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kalian bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kalian bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Gak nyaman pulang ke rumah karena orang rumah kasar dan keras. Gak nyaman datang ke tempat A karena mungkin di situ sikapnya terlalu keras dan kasar. Sebaliknya, kalau lemah lembut pasti jadi daya tarik. Capek pulang di kantor, pengen cepat pulang. Kenapa? Di rumah ada yang bisa memberikan sakinah, memberikan ketenangan pikiran. Fabima rahmati, lemah lembut itu, sikap lin itu akan jadi magnet, daya tarik. Walaupun terbentang jarak yang jauh, kalau sikapnya lemah lembut, pasti hati itu akan terseret, ingin ketemu, ingin dekat. Apa yang membuat kita ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal jarak terbentang jauh, ketemu juga nggak pernah. Tapi karena sikap beliau yang rahmatan lil alamin, sangat lemah lembut, kerinduan, keinginan untuk berjumpa itu dimiliki oleh banyak manusia. Sebaliknya, kalau kasar, kalau keras hatinya, ya lam faddu min hawli, pasti akan menjauh. Pasti akan menjauh. Kenapa Rasulullah pulangnya ke rumah? Kan ke masjid juga bisa begitu ya. Nah, apa di masjid wahai?
Pulanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, takutnya Nabi ketika menerima wahyu adalah bukti bahwa beliau di Gua Hira tidak sedang menunggu wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Nur, di Gunung Cahaya, di Gua Hira, beliau bertahanus. Sebelum menerima wahyu, beliau bertahanus menyendiri di atas gunung, bukan untuk menunggu-nunggu kedatangan wahyu. Karena kalau menunggu-nunggu pasti beda ya. Orang yang menunggu-nunggu kemudian datang yang ditunggu, pasti nggak akan kaget. Pasti responnya atau reaksinya, yes, akhirnya jadi oke, gitu ya. Akhirnya jadi juga. Karena Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ya Allah jadikan saya nabi, enggak. Jadi orang beriman itu ikhtiar, bisa diusahakan. Jadi orang bertakwa itu ikhtiar, bisa diusahakan. Tapi jadi nabi itu hak mutlak, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah minta-minta, walaupun kita sudah berusaha, walaupun kita sudah memantas diri, begitu sudah jadi nabi. Itu hak mutlak Allah. Sehingga dalam surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Kalau untuk jadi nabi itu dipilih oleh Allah. Tapi kalau untuk mendapatkan petunjuk, Allah kasih siapapun yang mau kembali kepada Allah. Yajtabi dan yahdi. Yajtabi memilih, siapapun yang Allah kehendaki Allah pilih. Tapi kalau untuk ngasih hidayah, bukan ngasih wahyu, ngasih hidayah, Allah kasih man yunib, siapapun yang mau kembali kepada Allah. Level kenabian adalah level pilihan, level hidayah adalah level usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian setelah Rasulullah diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, hilang rasa takutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita apa yang terjadi di atas gunung di Gua Hira. Siti Khadijah menenangkan, dan kalimat ini adalah kalimat yang tercatat dalam hadis Bukhari yang menceritakannya Siti Aisyah, walaupun yang mengucapkannya adalah Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, la yukhzikallahu abadan wallah. Demi Allah, padamu Allah tak akan pernah menghinakan. Apa yang terjadi di Gua Hira pasti bukan peristiwa yang menghinakan, bukan. Walaupun Siti Khadijah tidak tahu siapa yang datang, apa yang terjadi, gitu ya. Ini maksudnya kemana? Tapi Siti Khadijah yakin, nggak mungkin Allah menghinakanmu, nggak mungkin. Percaya dirinya tinggi, yakinnya 100%, nggak mungkin peristiwa di Gua Hira itu peristiwa yang menghinakan. Kenapa Siti Khadijah begitu yakin? Karena Siti Khadijah percaya orang yang punya track record positif tidak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin peristiwa yang terlihat seperti peristiwa yang menakutkan, zahirnya seperti menakutkan, mengkhawatirkan, aslinya peristiwa yang memuliakan. Innaka latasilur rahim. Engkau tidak mungkin dihinakan oleh Allah karena sungguh silaturahmi selalu kau jalankan. Wa tasduqal hadits, jujurmu ada di setiap ucapan. Wa tahmilul kal, orang sulit selalu engkau ringankan. Wa taksibul ma'dum, yang tak berpunya pun hartamu kau berikan. Wa tuqrid dhaif, para tamu selalu engkau muliakan. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu kalau ada kecelakaan, kalau ada musibah, memberikan advokasi. Ini rekam jejak yang diakui oleh istri sendiri. Bapak Ibu, kalau orang terdekat sudah ngangkat jempol, positif, mengingat dengan baik, insya Allah itu pengakuan yang asli. Kalau orang jauh memuji, mereka memuji karena topeng. Keluar rumah kita pakai topeng, bisa satu lapis, bisa berlapis-lapis.
sehingga yang dipuji adalah topengnya. Tapi kalau orang rumah yang muji, di rumah kita nggak akan pakai topeng, dilepas pasti semua topengnya, sehingga pujian orang terdekat itu pujian yang asli. Atau kalau musuh bebuyutan yang muji, karena musuh bebuyutan pasti dia akan ngorek-ngorek, ya, cari celah, cari sasaran tembak, cari kartu truf dan seterusnya. Jadi pujian orang paling dekat atau pujian musuh bebuyutan, atau yang ketiga, ini yang paling pamungkas, paling ultimate, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kalau pujian dari Allah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau selalu membantu kalau ada musibah, ada kecelakaan, ada orang yang membutuhkan advokasi dan seterusnya. Ada peristiwa begini, Abu Jahal beli barang dari seseorang, tapi bayarnya ditunda-tunda. Abu Jahal ayo bayarnya, icuk cole lah, icuk cole, esok sore gitu, esok sore ditagih, nanti. Sampai orang ini minta tolong, siapa yang bisa menolong saya untuk menagih hutang ke Abu Jahal? Orang-orang menunjuk tuh, coba ke Muhammad. Datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini orang asing, bukan orang Mekah. Datang ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang, kata Rasulullah, ada keperluan apa? Kata orang-orang di sana, Anda bisa ngasih saya bantuan untuk nagih hutang ke Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumah, datang ke rumah Abu Jahal, digedor. Ya Abul Hakam, Anda kenal orang ini? Kata Abu Jahal, iya kenal, bayar hutangnya. Saat itu juga Abu Jahal langsung bayar hutang. Orang-orang tadi yang nunjuk supaya datang ke Rasulullah, mereka manggil, sini, gimana, sudah dibayar hutangnya? Sudah. Siapa yang berhasil dengan Muhammad? Berhasil. Itu arti wa tu'inu ala nawaibil haq. Kalau ada orang yang terzolimi kemudian datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah siap untuk memberikan advokasi. Kata Siti Khadijah, tidak mungkin Allah menghinakan sepertimu, manusia seperti engkau. Keyakinan Siti Khadijah ini bukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ini kaidah yang berlaku umum untuk kita juga, untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya track record yang positif, maka Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang bersikap ihsan. Bahkan, punten, bukan hanya untuk orang beriman, orang musyrik sekalipun, Pak, Bu, orang musyrik kalau berbuat baik, kira-kira dapat balasannya tidak? Dapat. Walaupun tidak diganjar di akhirat, walaupun tidak dibalas di akhirat, di dunia pasti dapat balasannya. La yudhi, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Allah Maha Adil, mau beriman mau tidak beriman, kalau berbuat baik dapat balasannya. Kalau tidak di akhirat, pasti dibalas di dunia. Dan bagi orang-orang kafir, orang yang tidak beriman dengan hari akhir, kenapa balasan bagi orang kafir di dunia itu sangat sempurna, sementara balasan bagi orang beriman kadang sebagiannya di dunia, tapi sempurnanya di akhirat? Ustaz, kenapa ya kalau orang kafir bisnis mah mereka tuh cepat suksesnya, hari orang muslim bisnis mah geningan? Kadang kieu, kadang kitu, kadang kieu, kadang kitu. Karena Allah Maha Adil, mereka di akhirat tidak akan dapat balasan karena mereka tidak beriman kepada hari akhir, sehingga semua balasan ditumpuk, disempurnakan di dunia. Bagi orang beriman, di dunia dikasih balasannya, tapi Allah tidak ingin habis balasannya di akhirat, sehingga sebagian ditabung balasannya di akhirat, digolangkeun deui, diputarkan lagi supaya nanti di akhirat semakin berlipat-lipat. Kalau mengharapkan balasan sempurna di dunia, apa yang kita sisakan untuk akhirat kita? Ya, dalam surat Hud, ya, surat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
tuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang orientasinya, obsesinya hanya kehidupan dunia dan perhiasannya, kami kasih balasannya. Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan di dunia dengan sempurna, perfect. Kerjanya profesional, marketingnya canggih, salesnya hebat, dana promonya gede-gedean, Allah kasih dengan sempurna. Kasih sempurna. Kalau memang yang diinginkannya kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan lihat, setelah sempurna dibalas, mereka tidak akan dirugikan oleh Allah di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Tapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak dapat apa-apa karena sudah sempurna di dunia. Sebaliknya bagi orang yang beriman, gimana kalau orang beriman? Orang beriman beramal di dunia, kalaupun dibalas oleh Allah di dunia, Allah akan balas, dan nanti yang sempurnanya Allah akan berikan di akhirat. Jadi jangan berharap semua balasan diberikan di dunia. Ya Allah, saya teh sudah infak, katanya 700 kali lipat. Nah, 10.000 teh ngan anggar 10.000 atau 10.000 teh malik nangan 100.000 kali 10 kali lipat. Ya sisana mana ya 600. Kalau semuanya diberikan di dunia, apa yang kita sisakan untuk akhirat kita? Wahum fiha la yubkhasun. Ya Allah, saya teh sudah berbuat baik di dunia, tapi kenapa enggak semua orang membalas kebaikan saya? Kenapa usaha seperti mengkhianati hasil seperti mengkhianati usaha misalnya? Allah balas, tapi yang sempurna nanti di akhirat. Kalau menginginkan balasan yang sempurna di dunia, apa yang disisakan untuk akhirat? La yukhzikallahu abadan wallah innaka la tasilur rahim wa tasduqal hadith wa tahmilul kal wa taksibul ma'lum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Banyak kisah orang-orang musyrik yang berbuat baik di dunia, yang sikapnya bagus, perilakunya baik, Allah balas di dunia. Yang nyumbang sana nyumbangnya, Allah balas di dunia. Usahanya jadi maju, makmur, usahanya jadi luar biasa, omsetnya jadi tinggi, sahamnya misalnya jadi naik, dan seterusnya. Bahkan di antara balasan Allah untuk orang kafir yang berbuat baik, balasan yang terbaik di dunia adalah mereka dapat hidayah. Hakim baik sebelum masuk Islam, saya nyumbang sana, saya merdekakan budak, saya ini. Ya Rasulullah, apakah saya dapat pahala dengan kebaikan saya di zaman jahiliyah? Apakah saya dapat pahala saat saya jadi musyrik? Apa jawaban Nabi? Aslamta bima aslafta. Aslamta, engkau bisa masuk Islam, bima aslafta, dengan semua perbuatan yang telah engkau lakukan sebelumnya. Aslamta bima aslafta. Salah satu balasan terbaik bagi orang yang berbuat baik ketika masih kafir, masih musyrik, ganjaran terbesarnya adalah hidayah. Aslamta bima aslafta. Itu Hakim bin Hizam. Dan jawaban dari Khadijah ini adalah gambaran suami dan istri diciptakan oleh Allah untuk saling menenangkan. Litaskunu ilaiha, memberikan sakinah. Kalau dari Siti Khadijah kita bisa belajar apa kira-kira yang bisa kita pelajari, Pak? Suami dan istri masing-masing saling menyebut kelebihan pasangannya. Suami ngomong ke istri, ibu itu luar biasa, Masya Allah. Ibu itu satu, banyak kelebihannya. Satu, kelebihan ibu berat badan, kelebihan perang dunia keempat nanti. Sebutkan kelebihan seperti Siti Khadijah menyebut kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak itu Masya Allah luar biasa, rajin ke masjidnya, sholat subuh selalu di masjid. Bapak itu sabar luar biasa. Itu kan yang dilakukan oleh Khadijah. Salah satu bentuk litaskunu ilaiha, menyebut
kelebihan pasangan di depan pasangan, menyebut sisi positif pasangan di depan pasangan. Nah, kemudian kata Khadijah, kata Siti Khadijah, kita datang ke rumah Waraqah, kita datang ke sepupunya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini sepupunya Siti Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke rumahnya Waraqah. Kalau kita lihat nasabnya, antara Khadijah dengan Waraqah bertemu di kakek, Asad bin Abdul Uzza. Kalau satu kakek berarti sepupu, sepupu. Dan Waraqah bin Naufal ini, seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah di hadis Bukhari tadi, ahli kitab, seorang Nasrani, pandai menulis Injil dalam bahasa Ibrani, dan usianya sudah sepuh, matanya sudah tidak bisa melihat, tunanetra, ahli kitab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita ke Waraqah, cerita panjang lebar apa yang terjadi di Gua Hira. Setelah cerita, inilah yang dikomentari. Ini komentar Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, Ustaz, iya Waraqah teh sanes eta mah ilustrasi saja. Kata Waraqah, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus Jibril wahyu. Makna namus ada banyak. Namus Jibril atau wahyu. Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Wahai Muhammad, itu adalah namus yang dulu Allah turunkan kepada Musa. Apa artinya? Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan sama seperti yang dulu didapatkan oleh Musa. Apa yang mendatangimu dulu pernah mendatangi Musa. Jadi manusia pertama yang mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ahli kitab. Manusia pertama yang mengenalkan sosok yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli kitab. Apa hikmahnya? Untuk menjadi bukti kepada para ahli kitab bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar nabi seperti Musa alaihi salam. Supaya silsilah kenabian itu tidak putus. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad memang jaraknya jauh. Biasanya sebelum Nabi meninggal sudah ada Nabi penerusnya, sudah siap. Sebelum meninggal Nabi Ibrahim sudah ada Nabi Ismail dan Ishak. Sebelum Nabi Ishak meninggal sudah ada Nabi Yakub. Sebelum Nabi Yakub meninggal sudah ada Nabi Yusuf. Sebelum Nabi Daud meninggal sudah ada Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Zakaria meninggal sudah ada Nabi Yahya. Terus begitu, sehingga estafet kenabian, tongkat kepemimpinan itu tidak putus lama. Nah, jarak paling lama antar nabi adalah dari Nabi Isa setelah diangkat ke langit sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dari lisannya Nabi Isa itu ada amanah, saya memberikan kabar gembira setelah saya akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi Nabi Isa-nya sudah diangkat ke langit, Nabi Muhammadnya belum lahir. Baru lahir ratusan tahun setelahnya. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Nabi Isa diangkatnya ya di awal-awal Masehi. Sehingga ini silsilah kenabian Allah takdirkan, yang menyampaikan, menginformasikan, yang datang itu Jibril, yang dulu datang kepada Musa, seorang ahli kitab. Hikmahnya tadi ya, jadi dalil bagi para ahli kitab tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa.
Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Ya laitani itu harapan yang tidak mungkin jadi kenyataan. Kalau asa harapan yang besar jadi kenyataan. Asa rabbukum ayyarhamakum. Asa apa? Asallahu ayyatuba alaikum. Atau la'alla. Asa dan la'alla itu kalimat harapan yang besar kemungkinan jadi kenyataan. Tapi kalau laita, harapan yang tidak mungkin jadi kenyataan. Laitani apa misalnya? Ya laitani kuntu turoba, andai saja aku jadi tanah. Nggak mungkin. Berharap tapi nggak mungkin terjadi, itu namanya laita. Tapi kalau la'alla, harapan yang besar kemungkinan jadi kenyataan. Ya laitani fiha jaz'an, andai aku masih muda. Karena nggak mungkin kembali muda. Laitani akunu hayyan, andai aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuka, andai aku masih hidup saat kaummu kelak mengusirmu. Bapak Ibu, semalam baru dapat wahyu, pulang dalam keadaan takut, pagi hari ketemu Waraqah, sudah dapat berita menakutkan lagi. Kaummu akan mengusirmu. Andai saya masih muda, andai saya masih hidup, saya akan menjaga, melindungimu. Jadi hari pertama kenabian, hari pertama yang penuh dengan kejutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tahu dari lisannya Waraqah, pada akhirnya beliau akan terusir dari Mekah. Pada akhirnya beliau akan hijrah meninggalkan kampung halamannya. Tapi Rasulullah tidak tahu kapan terusirnya, bagaimana cerita sampai terusirnya, kemana setelah beliau terusir, itu tetap jadi rahasia takdir, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada takdir yang sudah dibocorkan, tapi tetap jadi rahasia sampai kejadian. Contohnya takdir kematian. Bapak Ibu, takdirnya akan mati. Percaya? Percaya. Cuma walaupun kita percaya takdirnya akan mati, akan meninggal dunia, kapan meninggalnya, bagaimana meninggalnya, di mana meninggalnya, tetap jadi rahasia Allah. Baru tahu kalau sudah kejadian, dan kalau sudah kejadian, itu juga nggak sadar sudah mati. Hijrahnya Rasulullah juga sama. Rasulullah hari pertama jadi Nabi sudah tahu takdirnya akan hijrah. Tapi bagaimana hijrahnya Rasulullah tidak tahu. Dijalani saja, dijalani. Ini saya potong jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, awa mukhrijiyahum. Apa saya akan diusir? Apa mereka akan mengusir saya? Saya yang lahir di Mekah, tumbuh di Mekah, orang tua Mekah, besar di Mekah, mereka akan mengusir saya dari Mekah. Awa mukhrijiyahum. Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzara. Wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau terima wahyu kecuali akan dimusuhi. Pak, Bu, apakah Rasulullah punya musuh? Ini jawabnya kayak yang takut ini. Apakah Nabi punya musuh? Ini seperti yang khawatir kalau menyebut punya ya. Kalau melihat ayat Al-Quran di surat Al-An'am ayat 112, kalau tadi mungkin kalimat Waraqah bukan wahyu lah, tapi didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran bagaimana? Dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin
yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi punya musuh. Ayat ini tidak mengajarkan cari musuh, karena tanpa dicari ada sendiri. Kenapa Nabi punya musuh? Apa karena akhlaknya yang jelek? Bukan. Kenapa Nabi punya musuh? Karena apa yang dibawa oleh Nabi disampaikannya itu dengan akhlak yang baik, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi seringkali tidak disukai oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Jadi memusuhi nabinya bukan karena akhlak yang buruk, memusuhi nabinya karena terganggu kepentingannya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Contoh, Pak, mohon maaf, di dalam Islam khamr itu dilarang, khawatir merusak. Kira-kira siapa yang tidak suka? Hiji, konsumen, nusok mabuk. Dua, pedagangnya yang dapat untung. Tiga, produsennya. Betul? Sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya. Kira-kira ada tidak yang tidak suka? Ada. Dan itulah yang berpotensi untuk jadi musuh. Jadi musuhnya bukan karena akhlak pembawa pesan, musuhnya karena pesan yang dibawa mengganggu kepentingan. Itulah kenapa setiap nabi punya musuh. Bukan ayat untuk mencari musuh, sekali lagi ya. Bukan, oh Ustaz, kalau nabi punya musuh berarti orang ke kudu aya musuh meh nyunah. Nggak usah dicari. Dan ayat ini juga untuk hiburan untuk umat Nabi. Jangan begini, ya, kita harus jadi orang baik dan tidak boleh punya musuh. Hal yang mustahil. Jadi orang baik adalah orang yang tidak punya musuh. Saya kira itu bukan kaidah yang tepat gitu ya. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Nabi, dan Nabi pun punya musuh. Asal jangan permusuhannya gara-gara sikap kitanya. Bukan memusuhi akhlaknya, bukan memusuhi gara-gara perilakunya. Akhlak harus tetap yang terbaik, tapi musuhnya karena pesan kita yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Misal begini, Bapak Ibu, mohon maaf, zina itu merusak, membahayakan, nanti penyakit menular dan seterusnya. Bahasa sudah lembut, kata-kata sudah terbaik, gestur sudah senyaman mungkin. Kira-kira ada yang tidak suka tidak? Ada. Siapa kira-kira yang bakal tidak suka? Pelakunya, pengedarnya, atau konsumennya? Konsumennya. Dan kemungkinan inilah yang akan berpotensi jadi musuh. Padahal ngomongnya sudah yang terbaik. Nabi akhlaknya baik semua. Dai akhlaknya yang mengikuti Nabi baik semua. Ada yang memusuhi? Pasti ada. Bapak Ibu punten pisan. Yang namanya LGBT itu perilakunya umat Nabi khawatir. Saya mah khawatir punten. Apa yang menimpa umat Nabi bisa menimpa kita juga punten. Tolong ditinggalkan. Selembut-lembutnya, sebaik-baiknya, selemah, sehalus-halusnya, kira-kira ada tidak yang bakal tidak suka? Ada. Dan itulah yang berpotensi jadi musuh. Jadi sekarang pertanyaan saya ulangi, apakah Nabi punya musuh? Punya. Insya Allah percaya diri kita menjawabnya sekarang. Nabi punya. Tapi yang memusuhi Nabi bukan karena akhlaknya. Yang memusuhi Nabi bukan dicari oleh Nabi, cari-cari musuh, tapi yang memusuhi Nabi karena pesan yang dibawa oleh Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu yang dia ikuti pesannya. Dan kalau kita lihat ayat ini, siapa yang pertama kali disebut, manusia atau jin? Ins, manusia dulu.
Padahal biasanya di dalam Al-Quran kalau jin dan manusia disebut jin dulu baru manusia. Betul? Jin manusia, jin manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi wal janna khalaqnahu, kemudian baru manusia. Jin manusia, jin manusia. Tapi ketika konteksnya permusuhan kepada kebenaran, yang disebut pertama adalah manusia. Karena memang permusuhan manusia lebih kencang. Kalau musuhnya manusia, kalau musuhnya jin, jin memusuhi, nyerang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lompat. Tapi kalau manusia yang jadi musuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diteruskan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau lompat, mau. Sehingga Allah ya, menyebut manusia sebelum jin. Inilah yang disampaikan oleh Waraqah tadi, bahwa setiap nabi, jadi kalimat Waraqah tidak salah. Kalimat Waraqah tidak salah. Karena ada di Qur'annya. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak seorang pun membawa seperti yang kau terima, membawa wahyu, kecuali akan dimusuhi. Yang dimusuhi adalah pesannya. Sehingga kadang kalau tidak kuat mendengarkan pembawa pesan, kill the messenger, bunuh saja si pembawa pesannya. Wa iyudrikni yaumuk ansurka nasran muazzara. Jika hari itu tiba dan saya masih hidup, jika hari itu tiba dan saya masih ada, aku berharap bisa menolongmu sekuat tenaga. Artinya peristiwa hijrahnya Rasulullah itu peristiwa yang sangat membutuhkan pertolongan. Nanti kita lihat bagaimana saat Rasulullah hijrah 13 tahun kemudian. Kan hari kita melihat sirah nabawiyah dari ujung gitu ya. Kalau Rasulullah makan sebagai pelaku, kita mah sebagai penonton saja. Penonton yang sudah tahu ujung ceritanya bagaimana. Hari ini kita bisa ngomong setelah ini 13 tahun berikutnya Rasulullah hijrah. Tapi Rasulullah yang menjalaninya beliau tidak tahu kapan hijrahnya, kapan terusirnya. Bapak Ibu, Waraqah bin Naufal hafal Alkitab, hafal Injil. Dan Waraqah bin Naufal mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui wahyu yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah ilmunya yang begitu luas luar biasa. Yang begini namanya tawatu. Ilmunya luas, tapi tahu ini yang benar, dia ikut, dia akui ini jalan yang benar. Karena memahami Alkitab kalau benar pasti seperti Waraqah. Kalau pemahaman terhadap Alkitabnya itu lempeng, pasti akan seperti Waraqah bin Naufal. Ini Allah tegaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil mengenal lengkap. Hanya masalahnya bukan tahu, masalahnya bukan ilmu, masalahnya adalah gengsi, sombong dan menyembunyikan. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebagai Waraqah bin Naufal meninggal, seolah-olah Waraqah bin Naufal meninggal, seolah-olah panjangnya usia Waraqah bin Naufal hanya untuk itu, selesai wafat. Dipanjangkan ilmunya, dipanjangkan usianya sampai buta, sampai tunanetra, saking banyaknya membaca, sampai hafal, seolah untuk pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa? Punten. Apa hikmahnya Allah tidak memanjangkan usia Waraqah sehingga Waraqah
bisa mengamalkan, bisa merealisasikan keinginannya, berjuang bersama Nabi sampai hijrah. Kenapa tidak dipanjangkan usianya? Hikmah terbesar untuk membungkam mulut orang-orang yang meragukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Waraqah panjang usianya, bisa-bisa orang ngomong begini, oh Muhammad kan muridnya Waraqah, belajar banyak dari Alkitab, pantas saja dia tahu ini, tahu itu, dan seterusnya. Sama seperti tadi membaca dan menulis. Maka ditutup jalan ini, jalan yang membuat orang jadi ragu, ditutup. Waraqah kemudian dicabut nyawanya. Tapi Waraqah punya keinginan. Kenapa Allah tidak mewujudkan keinginannya? Kenapa Allah tidak panjangkan umurnya? Toh iblis saja dikasih kok. Iblis saja yang menyesatkan manusia dikasih umur panjang. Ini Waraqah yang punya cita-cita, keinginan yang baik, berjuang dengan Nabi. Kenapa Allah nggak kasih? Bapak Ibu, Allah ngasih itu dengan berbagai cara. Walaupun tidak dikerjakan, tapi pahala bisa diberikan. Bisa? Bisa, kalau niatnya serius. Kalau niatnya sungguh-sungguh. Kita niat pengen sholat tahajud, sudah niat, sudah tidur siang, sudah pasang alarm, sudah makannya waktu maghrib, tidak mepet-mepet waktu tidur, begitu, sudah minta dibangunkan ke pasangan, ke suami atau ke istri, ternyata masih bablas kan ya, bangun-bangun pas azan subuh, insya Allah walaupun sholatnya tidak jadi, tapi karena persiapannya sudah sungguh-sungguh, insya Allah pahalanya sama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan inilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadisnya sahih, kata Nabi, la tasubbu Waraqah. Jangan sekali-kali kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahul jannah au jannatain. Karena sungguh aku melihat satu atau dua surga milik Waraqah. Apa amalnya Waraqah di dalam Islam? Niat dan tawadhu. Niat ingin berjuang walaupun tidak kesampaian, dan tawadhu mengikuti. Waraqah bin Naufal inilah yang mengantarkan Waraqah ke surganya Allah. Satu atau dua bahasa Nabi, jannah au jannatai. Inilah hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita mulai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, tahun depan. Insyaallah kalau masih ada umur. Ini itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz sebagai moderator. Barangkali ada sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita pada pagi ini lebih banyak mengetahui dari bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Boleh dikatakan mungkin masuk masa pertama dia. Yang mungkin di sini sudah karena kita bacanya dari sini dulu mungkin ya, yang di siaran yang kita punya itu ya, karena dari kenabian ini banyak sekali mengetahui tentang bagaimana Rasulullah SAW diangkat atau dilantik menjadi nabi pertama, bagaimana pakai ruhnya di bahasa kita tadi. Ya mungkin kita juga bapak juga dulu mungkin waktu dilantik jadi pejabat juga gitu juga pakai ruh. Bisa uang, siapa pendukung saya, siapa yang harus diangkat sama saya, wah begitu lah, bahwa itu berin. Nah akhirnya terjadi dan dapat kita ambil hikmah yang banyak, bahwa kehidupan kita juga ada tadi seperti sunatullah, proses segala prosesnya. Dulu bapak mau nikah saja persiapannya lebih banyak, lebih lama daripada ijab. Ijab kabulnya berapa menit? Iya.
Rasulullah dipersiapkan untuk jadi Nabi kurang lebih 40 tahun. Iya, baru dilantik jadi Nabi dan dipersiapkan untuk menjadi Nabi dan Rasul. Ya, begitu juga kita persiapannya dari sekarang, dari kemarin, ya, dan seterusnya, sekarang dan seterusnya. Baik Bapak Ibu Alhamdulillah, mungkin ada yang mau menjelaskan? Kalau yang belum jelas atau bertanya, mana saja. Alhamdulillah. Cekap. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan, Ibu? Iya. Saya kan atau ibu-ibu sebenarnya gitu, di Khadijah nikah sama Rasul seberapa, terus Khadijah meninggal dan berapa lama Rasul berduda gitu, kan? Berapa lama mendudanya? Nah, biasanya ibu-ibu pas senang ke situ. Ya, Ustaz, alhamdulillah semuanya mungkin sudah pada paham. Ya, mudah